Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah, yaitu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sama seperti tahun yang lalu Amanginang, kalau saya mengucapkan selamat Paskah sangat gampang, selamat Natal juga gampang. Kalau kali ini agak panjang ya, bukan sulit untuk mengucapkannya tapi agak panjang. Meski demikian saya akan menyampaikan sapaan saya kepada kita semua. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, panjang ya, agak belibet ya ngomongnya. Tapi apapun itu, kita hadir di sini karena kita sama-sama bersukacita bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar lahir, kemudian dia menikmati hidup, bukan, tapi dia lahir, disalibkan dan mati, dikuburkan, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga, kemudian pada hari ini kita merayakan 40 hari setelah apa Manginang? Paskah, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Itu jelas sekali tadi kita perhatikan dalam nas ini bahwa 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri setelah dia bangkit tentunya. Di ayat yang ketiga disampaikan dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi berulang-ulang dan bertahap Yesus menampakkan dirinya ketika dia sudah bangkit ke surga. Surga tahe?
Salah. Bangkit dari kematian. Kemudian dia naik ke sorga. Ketika dia bangkit, dia menunjukkan, menampakkan dirinya bertahap pertama kepada para perempuan. Masih ingat lagunya ya? Ia aka boru-boru, laudotu tanomani. Sekarang setelah berulang-ulang dia menunjukkan dirinya, ada sesuatu yang sudah ditunjukkan Yesus Kristus. Apa itu? Bahwa Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus menampakkan, memberikan kepastian kepada setiap umatnya bahwa dia terus mendampingi umatnya. Bahkan ketika dia naik ke sorga sekalipun, ada jelas bahwa tujuannya untuk memberi tempat pada anak-anaknya surga yang baka. Jadi yang naik ke sorga bukan Bapa di sorga, tapi yang naik ke sorga adalah Kristus Yesus. Jadi peristiwa kenaikan Yesus Kristus ini sebenarnya sudah menjadi kepastian bagi kita. Setiap orang percaya pun nanti akan dikumpulkannya. Bagi orang percaya ya. Yang tidak percaya ketika dia takut mati, kemudian dia tidak percaya bahwa kematianlah jalan supaya kita akan dikumpulkannya pada penghakiman yang kedua kalinya. Ketika kita menang tentunya, maka surga adalah tempat kita. Amin. Amin ya Manginang ya. Semoga kita sama-sama berjumpa nantinya di surga yang kekal itu, di surga yang baka itu, sehingga lagu buku Ende surgoi sambulo tadoi dangadong be siayon disi, itu yang dipersiapkan Tuhan Yesus Kristus ketika dia naik ke sorga. Lantas apa yang terjadi pada murid-muridnya? Itu yang mau kita perhatikan dalam nas ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu ini perpisahan yang luar biasa bagi murid-murid yang sudah merasakan pendampingan dari Kristus Yesus ketika Yesus itu sudah menampakkan dirinya berulang-ulang setelah masa kebangkitannya. Tetapi saya ingin membuat suatu kalimat, saya kutip dari lirik lagu rohana, bukan lagu rohani. Mungkin kita sudah pernah mendengarkan ini, apalagi anak-anak muda. Gimana kira-kira nadanya ini? Aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Kupastikan kembali pada dirimu. Tapi kau jangan nakal Hamuna. Jangan nakal katanya. Aku pasti kembali. Ini bukan lagu rohani ya. Saya kutip dari lagu rohana. Tapi sebenarnya yang membuat lagu ini, kalau ini manusia, kadang manusia ini parbella ya. Ya kan. Dibilangnya nanti saya akan datang. Tapi belum tentu waktunya. Kemudian dibilangnya lagi saya datang. Rupanya gak datang-datang lagi. Itu makanya sakitnya tuh di sini kalau LDR, ya kan? Siapa di sini anak muda yang LDR? Waktu Amang Banjarnaur sama Inang Pendeta kami LDR karena saya melayani. Gak mungkin belum menikah udah langsung diikuti-ikuti ya kan? Waktu pacaran yang kita bicarakan. Ngamar letamu unang maco date karena masih SMP. Yang SMA ke atas udah bisa lah, udah ada SIM. Surat izin marhalet, ini dia, ya kan? Sudah ada surat izin marhalet, tapi ada batasnya. Semua ada koridornya. Yang kita perhatikan adalah ketika marhalet, apalagi yang udah pernah putus. Inilah parbella itu. Itulah yang tak setia itu. Katanya datang, rupanya tidak. Jadi jangan percaya sama lagu ini. Kalau lagu ini diperuntukkan kepada sesama manusia ya, percayalah hanya kepada Tuhan. Bagaimana tanya lagunya ini? Aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Ku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Makanya gak naik dia kan, naik emosi orang kalau manusia yang nyanyikan ini. Jadi jangan percaya dengan omongan orang, percayalah kepada Yesus. Meskipun dia naik ke sorga, ada yang dijanjikannya kepada murid-muridnya. Yang dijanjikannya adalah
nanti akan datang penghibur dan dia yang akan menyertaimu. Itulah Roh Kudus yang akan menguatkanmu di setiap situasi. Jadi jangan takut dan ingat satu lagi, jangan nakal katanya ya. Artinya apa? Tetaplah dalam persekutuan. Maka sangat unik ketika ada momen di mana Yesus akan seolah meninggalkan dalam waktu yang lama. Kita perhatikan waktu Yesus akan mati. Apa yang dilakukan terakhir kali bersama murid-muridnya? Makan bersama. Kemudian dia waktu mau naik, apalagi yang dilakukannya Manginang? Makan bersama lagi. Di ayat keberapa tadi itu? Ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Karena apa? Karena mereka di situ bersekutu berdoa, memuji Tuhan dan membaca Alkitab. Persekutuan itu betul-betul dinikmati. Bagaimana dengan keluarga kita Manginang? Masihkah kita menikmati persekutuan di rumah kita? Atau jangan-jangan tidak pernah lagi berdoa membaca Alkitab bersama? Jujur dulu kita, jujur kacang hijau, bubur itu ya. Jujur dulu kita, jujurlah padaku kata Tuhan kan. Bagaimana ini? Masihkah ada pembacaan Alkitab betul-betul terjadi di rumah kita? Bagaimana Manginang? Kalau belum, anak-anak jadi saksinya. Mari jangan lupakan Tuhan karena Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dan sangat unik nas ini ya di ayat yang keempat, makan bersama katanya. Sebenarnya sadar tidak sadar orang Batak itu sudah mengikuti gerakan-gerakan ini. Ketika ada anaknya yang akan berangkat ke perantauan, mau kuliah, mau kerja, mau cari kerja, mau meningkatkan kualitas hidupnya, apa yang dilakukan biasanya? Rak mangat do kan, disidui iba mananyakon, sidung mangan, dipinil tolhas mahatan iba. Ingat ya nak, kalau kau berangkat, ingat nama Tuhan. Kalau kau pergi dengan doa mama bapak akan selalu menyertaimu, percayalah kami tidak akan melupakan engkau. Ingat bertuhan, ingat HKBP. Iya tahe, iya dah. Anu mula ibana, tang di bawah TBU gamo na puang, itu kesetiaan. Maka momen makan bersama itu dirancang betul-betul baik untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang. Hati-hati kalau ada orang tua yang suka mengandalkan kebersamaan sewaktu makan, tapi nalaho mabahen danaki dang selera mangan. Hati-hati, marah-marah contohnya kan waktu makan. Itulah kan, Pitor Taingok mak ada notifikasi, ada peringatan, ada alarm. Oh iya, momen bersama sewaktu makan itu, mari kita berbincang-bincang tentang kerajaan Allah. Itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus bersama dengan murid-muridnya. Jadi itu dilakukan berulang-ulang kepada murid-muridnya, sangat luar biasa. Amang Inang dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Kemudian apa yang dikatakan? Ingat, waktu Yohanes Pembaptis itu, dia membaptis itu dengan air. Tapi nanti engkau akan merasakan bahwa kita bersama-sama dibaptis. Kita dinobatkan menjadi orang Kristen dan Roh Kudus yang bekerja di sana. Jadi bukan airnya ya. Gimana pula di padang gurun kalau enggak ada air? Sahkah pasir? Sah-sah saja kalau enggak ada air. Jadi itu hanya teknis saja. Yang berkuasa di situ Roh Kudus yang menobatkan kita menjadi legal standing katanya, istilah kerennya. Betul-betul menjadi satu cara untuk membuat momen kita Kristen karena Roh Kudus yang menghantarkan kita keluar dari kegelapan menuju terang Kristus. Kemudian janji-janji itu pun disampaikan dengan mengatakan akan kudirikan kerajaan. Datanglah pula murid-muridnya ini. Lagi-lagi mereka mempertontonkan kebodohannya. Kebodohannya apa? Mereka menunjukkan bahwa mereka itu masih belum percaya dan belum tahu siapa Yesus Kristus. Kita juga sering seperti itu ya.
amanginang dalam kehidupan kita. Kalau ditanya percaya sama Tuhan, percaya. Nah hatopan pamanganon. Kemudian percaya bahwa Yesus itu menyelamatkan kita dan tidak pernah meninggalkan. Nah hatopan pamanganon mandokon. Ya saya percaya. Tapi ketika datang musibah bagaimana? Ngopung na dolijo dang Tuhan nih. Ya kan? Sadar tidak sadar kita melupakan Tuhan. Mereka juga pengenalannya belum full. Belum 100%. Buktinya mana? Ada pertanyaan di ayat yang ke-6. Sama-sama kita membaca Mangina. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Seolah-olah mereka hanya mengenal Yesus sebagai sosok yang menyelamatkan hanya secara politik saja. Itu dia makanya dibicarakan tadi di dalam yang dibacakan liturgis kita ya, direfleksi di mana tadi itu geopolitik itu. Coba dulu diperhatikan Amanginang, refleksi. Nomor 11. Ya kan? Kalau bacaan liturgis itu bacaan yang ke-1, 2, 3, yang ke-4. Nampak ya, geopolitik ya. Pasti ada kebingungan ini apa geopolitik ini. Amanginang acara ini diberikan dari kantor pusat, jadi kami hanya mengedit saja. Kemudian saya pun harus mempelajari ini kan, tidak hanya sekedar segi begitu saja. Dikatakan demikian, situasi dunia, geopolitik mungkin sedang tidak menentu. Namun kenaikan Yesus memberi pesan kuat bagi setiap anggota keluarga. Jalan kita tidak berakhir di sini melainkan sorga. Apa geopolitik itu? Geopolitik itu kalau dari bahasa aslinya ge atau geo dalam bahasa Yunani ya, itu bumi sama kayak geografi begitu ya. Kemudian politike dari bahasa Yunani lagi-lagi sudah tahulah kita itu politik artinya. Jadi apa artinya ini? Ilmu yang mempengaruhi lokasi, sumber daya, wilayah terhadap politik. Tapi melalui ini diperhatikan bahwa bumi itu sedang memandang bahwa ada pergeseran politik yang sedang dilakukan dunia ini. Jadi dunia ini sedang diliputi ketidakpastian. Karena apa? Banyak orang yang tidak setia kepada Tuhannya melakukan pekerjaannya. Maka pantas sekali mirip dengan murid-murid Yesus dikatakannya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dia belum tahu siapa Tuhan itu. Kalau bahasa anak-anak ya kan, belum tahu dia. Begitu ya. Jadi jawabnya apa? Engkau enggak perlu mengetahui masa dan waktu. Sebenarnya ini kasar sekali. Kalau mereka tahu, tegas sekali yang disampaikan Yesus. Apa katanya kalau dalam bahasa orang Medan? Pak jago-jago hodoh, naso urusanmu diurusi ho. Masa dan waktunya nanti Tuhan yang menentukan. Dan urusanmu, kerjakanlah kerjaanmu. Sering sekali kita mengerjakan yang bukan pekerjaan kita. Tohode, ya kan? Yang bukan bagian kita. Kita usilin orang lain yang bekerja. Kita yang hipnotisasi untuk membuat suatu kritikan dan mengerjakan yang bukan pekerjaan kita. Itu dilarang oleh Tuhan. Termasuk meragukan tentang kehadirannya melalui kuasa yang akan diberikan ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Di ayat yang ke-8 disampaikan. Tapi ada satu tugas di hari kenaikan ini. Apakah itu Amanginang di ayat 8 dikatakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Tapi saya garis bawahi ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksi ke ujung bumi. Jadi kalau anak gunung tua, belum tentu dia berkarya terus di gunung tua. Tohodoi? Ya. Dan belum tentu anak gunung tua yang hanya gunung tua berkarya di sini. Kita semua adalah perantau datang ke tempat ini. Paling 1, 2, 3 yang datang ke tempat ini yang memang ini kampungnya. Tapi sesungguhnya kita akan diberi kuasa untuk menjadi saksi. Kalau saksi itu bukan semata-mata lip service pelayanan dari mulut ini, kata-kata yang mau menyaksikan kekuatan keberadaan Tuhan dalam hidup saya, tapi melalui ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau bahasa Batak dikatakan gulmit ningoluku, seluruh hidupku penuh hibul hanya untuk menjadi saksi Kristus. Bayangkan kalau kita hidup di rumah kaca, semua mata memandang. Kalau begitu
Walaupun semua mata memandang, tapi orang tidak tahu apa yang di dalam hati. Rambut sama hitam atau putih. Hati, siapa yang tahu? Hanya Dia. Kesungguhan kita menjadi saksi. Yang pertama bermodalkan kuasa dari Roh Kudus. Kuasa dari Allah Bapa. Itu yang menguatkan kita. Jadi jangan maheu. Apanya bahasa Indonesia maheu anak-anak muda? Apa maheu? Taunya kalian maheu? Layu. Jangan layu. Jangan putus semangatnya. Ketika enggak lulus di tempat yang favorit, yang unggulan. Bukan di situ saja Tuhan berkarya. Di tempat yang menurut kalian itu buangan, jangan-jangan Tuhan menempah kalian. Jadi jangan anggap remeh kalau kau sekolah di Gunung Tua. Tunjukkan karyamu, jangan malas-malas belajar. Saksinya bagaimana cara saksinya? Bersaksilah kalau Tuhan itu memberikan hikmat kepadamu, menempahmu. Berdoa apa yang kau pelajari. Tuhan kiranya engkau menempah aku dan aku jadi berhasil. Begitu. Jadi jangan hanya mengandalkan pikiranmu. Jangan terikut-ikut. Karena orang yang terikut-ikut itu bukan orang yang jadi saksi Kristus. Tapi harus menjadi teladan tentunya untuk banyak orang. Amang Inang, saya doakan kita semua orang tua menjadi teladan untuk anak-anak karena kita saksi untuk anak-anak kita. Gitu kan? Jadi molodong namoding. Ama manang ina. Dia mayana konnai napat dita ma. Gitu kan? Roma aka ruas. Nah sopatu didokot pui gebe didokot do. Misalnya apa? Itulah nang anaknya yang paling besar. Bah miripnya matu amangi. Jugulna ini. Ya kan? Saksinya jadi buruk. Bukan seperti itu. Tapi kalau ada kebanggaan, itulah nang borunya siakangan. Saya pakai dulu boru siakangan karena saya anak tertua dan boru siakangan pula dan sasada. Jadi dibilang, itulah nang boru siakangannya. Iya ya, iya sama kayak inang itu najolo, rajin melayani. Aduh, sukacita sekali mendengarkan kalimat ini. Ternyata anaknya sudah ditempah menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Untuk itu Amang Inang, semoga kita semua diberkati para orang tua menjadi saksi di tempat pekerjaan kita. Jangan anggap remeh dengan apapun pekerjaan kita. Yang pastinya kalau itu halal, ya kan? Tuhan pasti memberkati. Tapi kalau itu bukan jalannya, nggak akan diberkati Tuhan itu. Berkat-berkat itu akan sudat masuk ke rumah kita. Tapi sesuai jalannya kita akan bersyukur dan kita akan menyaksikan Tuhan itu baik. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan keluargaku dan semua jemaat HKBP Gunung Tua dan seluruh umat Kristen. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan lah, tadi nilai 2 sekarang nilai 6. Ya kan, semangatnya. Mungkin karena hari Kamis ya, terakhir kali saya mengatakan bahwa komplitlah apa yang dikerjakan Kristus Yesus. Mari kita sama-sama mengucapkan dulu, aku percaya kepada Yesus Kristus, dua-dua ya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya, sampai di situ saja. Belum amin ya, karena ada aku percaya kepada Roh Kudus. Inilah kekomplitan dari aku percaya kepada Yesus Kristus. Sampai dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, apa ya Mang Inang? Untuk menghakimi orang yang hidup. Pertanggungjawabkan khotbah yang sudah kita terima, jadilah saksi Kristus yang benar. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Kristus Yesus yang mati, bangkit dan juga naik ke sorga.
menyediakan tempat bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dan menjanjikan kuasa melalui Roh Kudus yang akan datang melingkupi hati dan pikiran kami. Kiranya kami tetap setia dan bersedia menjadi saksi-saksi dimanapun kami berada, menjadi teladan bagi banyak orang. Berkati Amang Inang sebagai orang tua, berkati anak-anak di mana dia ditempa supaya dia juga bisa menjadi saksi bagi banyak orang yang ada di sekelilingnya. Bagi setiap orang-orang yang ada di sekeliling ataupun bermain dengannya, sekolah dengannya. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk pelayanan gereja yang berlangsung di seluruh dunia di mana orang Kristen merayakan atau memperingati hari kenaikan ini. Kiranya kami tetap mensyukuri bahwa Engkau menyertai para hamba-Mu, para pelayan gereja yang melayani. Begitu juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang sudah memberikan atau merangkai bunga altar, yaitu dari lingkungan Getsemane. Tuhan kiranya tetap memberkati tangan-tangan yang merangkainya. Kami bersyukur Tuhan untuk perjumpaan kami di hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Jika ada saudara-saudari kami yang berulang tahun hari ini sampai hari Sabtu ke depannya, Tuhan kiranya memberikan kesehatan dan panjang umur, limpahkan rezeki untuk yang ulang tahun perkawinan juga. Ya Allah Bapa kami berdoa saat ini Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit. Kami mendoakan Amang Es Tambunan, kami juga mendoakan seluruh jemaat-Mu yang sakit menahun. Tangan-Mu menutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang penuh kuasa, yang memberikan mereka kuasa kesembuhan. Kami yakin pada hari yang indah Engkau akan mempertemukan kami dalam setiap persekutuan orang Kristen dan perjumpaan yang baik, karena Engkau memberikan kesembuhan dan menghilangkan sakit penyakitnya. Ya Allah, pada esok hari akan berlangsung PHD perempuan di gereja ini. Ingatkan semua para ibu untuk dapat hadir mengikuti PHD setiap bulan yang kami laksanakan, dan yang menjadi tuan rumah lingkungan Sion. Berkati mereka dalam persiapannya Tuhan untuk pelayanan. Kiranya Engkau yang memberikan keteguhan hati di dalam setiap aktivitas para ibu di gereja ini. Engkau yang membekali kami. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Kristus Yesus. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian nomor 461 dan menyerahkan persembahan kedua.